Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan ke-6 dalam perkuliahan Pancasila. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi kenegaraan dan ideologi politik. Tujuan dari perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami mengenai Pancasila sebagai ideologi kenegaraan dan ideologi politik. Baik saudara-saudara, sebelum kita bahas secara rinci, perlu saudara pahami bahwa secara yuridis konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, dan sebagai ideologi nasional. Sejak tanggal 18 Agustus 45, Pancasila sudah menjadi dasar falsafah negara, ideologi negara, dan pandangan hidup. Pemaknaan tersebut berasal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 45. Pada pidatonya, Bung Karno menyebutkan bahwa istilah filosofi Grundslag sebanyak 4 kali, ditambah dengan istilah filosofi prinsip dan istilah Weltanschauung sebanyak 31 kali. Dalam pandangan Soekarno, Weltanschauung itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup atau pandangan dunia, Weltanschauung, bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara. Ideologi dapat diartikan yang pertama, Weltanschauung atau Science of Ideas, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara. Dalam pengertian ini, terkadang ideologi juga disebut sebagai filsafat. Tentu saja dapat kita sebut bahwa ini adalah dalam arti luas. Yang kedua, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan, mengarah kepada tindakan, dan karena itu ideologi cenderung menjadi bersifat tertutup. Ideologi merupakan suatu belief system, dan karena itu berbeda dengan ilmu, filsafat, ataupun teknologi yang secara formal merupakan suatu knowledge system, sistematis, dan kritis. Pancasila sebagai ideologi dapat juga diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Dalam pengertian ini, maka Pancasila sebagai ideologi dapat juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dalam arti luas, lazim disebut sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sebagai falsafah bangsa, maka sila persatuan Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ideologi itu sendiri harus diperlakukan sebagai landasan negara dalam membuat sebuah kebijakan. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak boleh menjadi pemicu timbulnya keretakan dan persatuan tersebut. Justru, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memperkuat dan memperkokoh persatuan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi negara, menurut Yudial Latif, dapat dikatakan sebagai ideologi integralistik yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian tersebut, dapat disebutkan bahwa dalam wilayah privat atau keluarga dan komunitas atau etnis golongan dan juga golongan masyarakat, setiap perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun, dalam wilayah publik kenegaraan, setiap perseorangan dan golongan harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu. Pancasila sebagai ideologi politik adalah suatu sistem yang mengharuskan pelaku politik ataupun aturan politik yang berlandaskan Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang ditetapkan pendahulu kita sebagai landasan ideologi negara. Begitu juga dengan politik. Politik harus memiliki aturan sebagai acuan dasar kegiatan perilaku dan pemikiran yang akan dilaksanakan. Berarti di sini
dalam berpolitik tentu saja tidak mengenal kepentingan pribadi, tetapi di sini harus lebih mementingkan dari kepentingan umum atau kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat dan negara. Baik para mahasiswa, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.